Mantap. Ini di video buta. Ini di video. Ya lanjut sing mulus saya. Action. Halo, aku Krisna dari Apex Indonesia, Apex Farmhouse. Hari ini kita mau sharing ke teman-teman, mau buat media tanam, karena banyak banget teman-teman dari Apex Farmhouse yang pada nanya, apa sih yang dipakai sama Apex media tanamnya, tanamannya bisa bagus-bagus dan punya pattern yang bagus-bagus. Nah, kita lihat kayak gini, dan juga kayak gini, dan kayak gini yang lainnya. Nah, kita mau bedah tutorial bagaimana cara buat media tanamnya sehingga tanaman-tanaman kita bisa jauh lebih sehat, jauh lebih tumbuh kembang dengan baik. Dan bagaimana kegiatan kita hari ini? Ayo ikutin kita. Let's go. Kita mau siapin bahan-bahannya dulu. Bahan-bahan ada andam, ada sekam, ada juga pakis. Nanti kita olah jadi satu. Gimana komposisi dan takarannya? Kita ambil dulu bahan-bahannya. Oke. Ini persediaan kita udah prepare bahan-bahannya. Ada ini sekam. Sekam ini nanti kita bakal campur sama andam dan juga pakis. Nah, kita mau bikin media ini sebelum kita angkat ke Ekuador. Jadi tanaman ini kan butuh media yang sudah teruji di Indonesia. Selama ini kita membuat fermentasi untuk tanaman yang dari Ekuador. Nah, tanaman-tanaman Ekuador ini sudah beberapa tahun sebelumnya kita uji dengan media hasil fermentasi dari Apex Farmhouse ini. Alhamdulillah bagus, dan ini kita mau sharing ke teman-teman bagaimana cara membuat media tanamnya. Dan tentunya akan ada satu resep atau tahapan yang ini dokumen rahasia, sangat rahasia lah pokoknya. Nah, oke, kita angkut saja. Nah, ini ada pakis sama andam. Andam itu kalau di kita itu di pinus-pinusan tuh di bawahnya tuh banyak daun, terus akar-akar pinus yang sudah lapuk kita ambil, dan ini kita disuplai dari petani di daerah Bogor. Nah, kalau pakis juga banyak banget di hutan kita kebetulan lokasinya ada di Gunung Salak, jadi sumber daya untuk media tanam sangat melimpah ya. Kalau sekam teman-teman bisa dapatkan dimanapun, karena sekam itu hasil dari penggilingan padi. Tapi sekamnya ini nanti kita fermentasi dulu ya, nggak langsung dipakai, karena di sekam itu, kalau sekam yang baru digiling tuh agak cenderung panas ya. Dan kalau ini pakis, ini nutrisinya bagus karena dari alam, dan juga masih banyak material-material dari zaman dulu. Andam juga sama. Nah, tapi ini lebih bagus lagi, kita akan sterilkan dan juga akan kita buat media ini diberikan bakteri-bakteri baik. Ya, oke, gimana? Yuk kita angkut. Banyak banget yang nanya di Instagram kita, khususnya di DM kita, kenapa sih media tanam itu harus difermentasi? Karena banyak yang memang pengennya instan ya gitu. Nah, sebetulnya dengan media tanam kayak pakis, sekam, langsung dicampur terus ditaruh di tanaman untuk dipot, itu juga sudah bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kita olah. Kita tahu bahwa kebutuhan tanaman itu memang harus banyak nutrisi ya, khususnya kalau tanaman-tanaman aroid yang kita produksi, yang kepengen pertumbuhannya lebih cepat, terus pengen pertumbuhannya juga lebih bagus gitu. Jadi kita tidak hanya mengandalkan nutrisi alamiah, jadi kita juga bikin nutrisi buatan dari bakteri yang nanti kita fermentasi. Ada
menggunakan cairan yang mempercepat hasil fermentasi, sehingga nanti hasilnya bisa ya maksimal sempurna lah, kira-kira begitu. Oke. Nah, ini pakis dari hutan yang sudah kita pilih. Ini kualitasnya bagus banget ya. Ini tinggal nanti kita fermentasi. Ini pakisnya grade A ini. Nah, yang ini andam. Ini hasil dari pohon andam. Oke. Jadi kalau perbandingannya takarannya ya Mas yang ya, satu karung beras sekam kira-kira segini nih, itu sekam. Nah kurang lebih kayak gitu ya karung. Kalau andamnya kita 6 karung, tapi karena kita pengen maksimal kita tambahin jadi 10 karung tapi Mas, nggak apa-apa ya. Iya. Karang bukanya seperti ini. A few moments later. Seperti apa? Nanti saya narik Mas biar kelihatan dramatis. Tuh, ayo kita tarik bareng-bareng. Nah, oke lah kalau gitu. Untuk tempat fermentasinya kita menggunakan bak. Nah, ini kira-kira ukurannya 2,5 meter kali 4 meteran ya Pak. Nah, sebetulnya nggak harus dengan bak, nggak apa-apa. Jadi bisa dengan terpal misalkan, bisa dengan tong, terus bisa juga dengan bahan-bahan yang bisa portable juga bisa, yang bisa ditutup, dipindah gitu. Nah, tapi karena kita biasa membuat media tanam dalam jumlah banyak, jadi kita menggunakan bak ini. Ya, ini termasuk yang permanen ya. Jadi nanti bahan-bahannya kita taruh di sini. Untuk sekamnya, karena sekam ini kita butuh yang sudah layu, sudah membusuk, bukan yang fresh dari penggilingan. Kita sudah ada yang sudah siap pakai. Nah, di sini ada sekam yang kebetulan udah dicampur sama andam sama ini daun bambu. Sebetulnya sekam saja cukup, tapi ini pun dengan daun bambu bagus karena daun bambu juga bisa maksimal untuk kompos. Nah, kita campur dengan ini dengan perbandingan tadi 6 ya, 6 banding 1 sekam. Nanti ininya kira-kira 1 karung. Terus juga campur pakis. Baru nanti kita siram dengan cairan untuk mempercepat fermentasi. Oke. Ini kita isi air dulu. Nanti ini untuk nyemprot media tanam yang mau kita olah di fermentasi. Nah, ini air sekitar berapa liter? 12 liter kali ini ya Mas. Oke, cukup Mas. Cukup. Ini dia rahasia fermentasi ini. Kira-kira ini solar ya. Ini di video. Jangan judging mulut saya. Nah, ini adalah cairan hasil fermentasi juga dari pemberian bakteri-bakteri baik yang tadi saya ceritakan itu, dan ini nanti dicampurkan ke air yang nanti disemprotkan ke sana. Nah, kalian bisa dapatkan nutrisi ini atau bahan dasar untuk fermentasi kita dari brand yang namanya Bios 44 DC Decomposer. Memang ini untuk decomposer tanah sebetulnya, tapi ini sangat bagus untuk pembuatan media tanam ini. Biasanya fermentasi itu dengan B1 dengan apa? M4, sorry, B1 untuk yang stresan. Nah, biasanya M4 itu harus dengan molase. Nah, kalau ini bakterinya karena sudah aktif semuanya, jadi kita tinggal pakai saja. Nah, perbandingannya untuk 1 liter itu 15 liter air, 1 liter ini. Nah, karena ini 12 liter, kita harusnya cukup 1 liter sebenarnya, tapi kita mau hasil maksimal, bakterinya pengen dibanyakin, dekomposernya ya, bioaktivatornya ini udah aktif, jadi kita tinggal langsung taruh aja. Nah, itu. Jadi ini fungsinya kalau di dalam pertumbuhan itu memperbanyak ini kandungan N-nya tinggi kan, ada NPK. Nah, ini N-nya tinggi untuk pertumbuhan, hormon pertumbuhannya tinggi. Nah, jadi nanti media tanam bisa nutrisinya lebih banyak dan juga tanaman bisa lebih cepat tumbuhnya gitu. Bahkan pengalaman kami yang sudah akarnya bisa lebih cepat karena dia
sangat cepat untuk makan nutrisi-nutrisi itu, bakteri-bakterinya. Nah, dan juga daunnya bisa lebih besar, bisa jumping size gitu. Nanti ada kita share foto video tanaman kita sebelumnya yang menggunakan ini, khususnya di tanaman-tanaman Ekuador. Oke. Ya. Ini. Nah, ini Mas yang udah diaduk semuanya ya Mas. Ini kira-kira mungkin bisa untuk 500 pot lebih ya Pak ya. Iya. Nah, setelah ini tahapan selanjutnya kita mau tutup, nanti bisa pakai karung atau pakai UV ditutup, dan kita tunggu selama kurang lebih 1 bulan. Semakin lama semakin bagus juga, 2 bulan 3 bulan, tapi kadang-kadang kita 1 bulan ini udah kita harus gunakan ya. Jadi ini nanti kita tutup dan 1 bulan lagi kita bakalan buka lagi, tapi nanti bisa setiap minggu kita buka, kita angin-angin tutup lagi gitu, jadi biar lembabnya terjaga juga. Nah, kita sudah selesai. Hari ini kita sudah aduk-aduk media tanam, mencampur-campur. Nah, nanti untuk gambaran takaran, gambaran komposisi nanti kita bisa share di akhir video atau di deskripsi di video ini. Ada juga yang tanya, kalau misalkan media ini dicampur dengan perlite, bagaimana hasilnya gitu, atau dicampur dengan batu-batuan akadama, kanuma yang seperti itulah, yang batu pasir malang gitu, apakah bagus gitu. Nah, kebetulan kalau kami memang dari Apex Farmhouse itu terbiasa dengan kandungan-kandungan yang memang ada di sekitar kami, di sekitar kita di Gunung Salak. Kebetulan yang paling banyak adalah pakis, andam, dan juga sekam. Kalau dicampur perlite apakah bagus? Ya, dengan perlite juga bisa juga lebih bagus, tapi karena kebutuhan kita adalah untuk grower, jadi dengan seperti ini saja sebenarnya sudah sangat cukup hasil fermentasi seperti ini. Bisa dilihat nih tanaman-tanaman yang hasil dari media tanam yang udah kita fermentasi. Nah, selanjutnya banyak sekarang yang lagi tren itu media tanam untuk indoor plant, contohnya dengan pasir malang, akadama, kanuma, terus ada bebatuan gitu. Apakah bagus untuk tanaman Ekuador? Nah, itu tergantung ya, karena peruntukannya. Kalau kita masih mengandalkan alam ya, bantuan dari alam, dari sinar matahari, terus dari sirkulasi udara, dan juga nutrisi alam gitu. Jadi karena tanaman ini kan memang butuh fotosintesis ya. Kadang-kadang ada juga yang sekarang tren yang lagi bagus itu teman-teman merawat tanaman di dalam ruangan, di dalam kamar. Kadang-kadang ada juga yang di dalam rumah gitu, di dalam kamar gitu. Terus ada grow light-nya gitu. Pengalaman pribadi teman-teman juga sering sharing tentang growing di dalam ruangan indoor, memang cukup bagus gitu. Tapi kadang-kadang kita bisa compare hasilnya. Untuk yang bantuan dengan alam itu kadang-kadang yang dari alam itu lebih better lah. Nah, memang ini hasil fotosintesis langsung dari matahari, alam sudah menyediakan semuanya gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau mencoba membuat media tanam, kita bisa gunakan media di sekitar kita. Kebetulan kita di Bogor, ada juga mungkin teman-teman yang di Sumatera, Jawa, Bali, dan sekitarnya. Apa yang ada di sekitar kalian bisa dimanfaatkan. Dedaunan juga difermentasi gitu. Nah, alam sudah memberikan kita segalanya. Nah, kita tinggal memanfaatkan untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Tuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video kita yang lain. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.